Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena apa yang telah kita dapatkan dari segala nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, apalagi nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mendapatkan kenikmatan Islam sampai pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan, karena diberikan amanah untuk melanjutkan materi dari kemarin. Kalau kemarin saya menyampaikan bagaimana puasa orang-orang terdahulu, maka saya sekarang akan menyampaikan beberapa kisah dari Rasulullah dan para sahabat di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan sendiri banyak keutamaan, banyak kisah-kisah mungkin yang diriwayatkan oleh para sahabat juga, bagaimana Rasulullah itu menjalankan puasa. Nah, mungkin teman-teman juga udah paham juga mengenai bagaimana puasanya Rasulullah, seperti mengakhirkan waktu sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, apalagi sebenarnya ada sebuah hadis. Nah, hadis ini sebenarnya tingkatannya dhaif, tapi itu bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dimana hari ini tanggal 14 ya, berarti kita sudah menjalani di 10 hari kedua, dimana 10 hari pertama itu adalah sebuah rahmat, di 10 hari kedua itu adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga itu dijauhkan dari api neraka. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif atau lemah, tapi itu bisa menjadi motivasi bagi kita gitu. Nah, selama Rasulullah menjalankan puasa di bulan Ramadan, sebelum menjalankan puasa di bulan Ramadan atau sebelum diwahyukannya diwajibkan puasa di bulan Ramadan, sebenarnya orang-orang Arab atau orang-orang terdahulu itu juga sudah menjalankan puasa. Namun memang puasa yang dilakukan itu seperti puasa kemarin yang saya kisahkan, seperti puasanya Nabi Musa gitu, selama 40 hari. Nah, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama Quran surat Al-Alaq 1-5 itu juga pada saat bulan Ramadan. Nah, dikaitkan juga ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu kayak sedang beribadah di Gua Hira, itu malaikat Jibril mendatangi beliau, kemudian menyampaikan wahyu yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian karena bulan Ramadan itu disebut juga bulan nuzulul Quran, di mana Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Di dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3 itu juga menyebutkan
Inna anzalahu fihi lailam mubarakati inna kunna munzirin, di mana yang artinya sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kamilah memberi peringatan. Nah, setiap malam di bulan Ramadan memang menjadi sesuatu yang spesial bagi kita, karena di dalam sebuah hadis jika kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terutama kita mendirikan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti kemarin yang disampaikan Mas Maknun, yang hadisnya yang berbunyi di mana, Mas? Tahu ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kelas. Dimana kalau kita mendirikan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan atau ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lampau akan dihapuskan gitu. Kemudian selain mukjizat Al-Quran, ada beberapa kisah juga yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu adalah pertama kalinya Allah itu memerintahkan atau mewahyukan untuk berjihad di jalan Allah, yaitu pertama kali umat Islam itu melakukan peperangan atau melakukan perlindungan diri, yaitu perang Badar. Nah, perang Badar itu juga dilakukan pada 17 Ramadan. Nah, dikisahkan juga ada beberapa sahabat nah, ke rumah ratakan budi. Ya orang apa lah ya. Nah, pada bulan Ramadan itu juga terjadi perang Badar. Mungkin sejarahnya udah teman-teman udah tahu lah ya. Gimana? Belum. Gimana tuh? Oke. Jadi pada bulan Ramadan itu ketika diwahyukan untuk berjihad di jalan Allah, untuk di mana ketika sebelum terjadinya perang memang tekanan dari orang-orang Quraisy itu sangat tinggi lah ya, bahkan penolakannya itu sampai ya bisa dibilang kekerasan gitulah. Nah, ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu tentang jihad di jalan Allah, maka yang pertama itu perang Badar, kisahnya itu di mana kafilah dari kaum Quraisy itu sedang menuju ke Mekah. Nah, umat Islam itu berniat untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Nah, ketika di tengah jalan itu Rasul itu sudah mempunyai strategi untuk datang lebih awal ketika perang Badar waktu itu. Nah, ketika datang lebih awal itu menguasai sumur-sumur ya Mas Reza. Nah, menguasai sumur-sumur pada saat itu memang bulan Ramadan waktu perang Badar itu musim dingin dan musim kekeringan. Nah, di Badar itu ada beberapa sumur yang menjadi tempat peristirahatan untuk ibaratnya ngangsu lah gitu. Ngangsu gitu, iya. Nah, ketika kaum umat Islam itu sampai di Badar pertama itu langsung menguasai sumur gitu. Nah, ketika orang Quraisy itu sampai ke situ, mereka langsung menuju ke sumur itu. Nah, terjadilah peperangan. Walaupun di situ peperangannya itu
nggak seimbang, 313 pasukan umat Islam melawan 1000 pasukan orang Quraisy, karena memang kekuasaan Allah hingga akhirnya memenangkan umat Islam pada saat itu. Kemudian ada kejadian lain di bulan Ramadan, salah satunya itu ada Fatu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Nah, latar belakang Fatu Makkah itu sebenarnya kayak melanggar perjanjian gitu. Jadi orang-orang Quraisy itu dan umat Islam itu sebenarnya sudah melakukan perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dalam perjanjian itu salah satunya itu tercatat tidak memerangi lagi kaum muslimin gitu, tapi orang Quraisy itu melanggarnya. Nah, jadi ketika orang Quraisy itu melanggar, maka Rasulullah itu langsung mendatangi kota Mekah. Tujuannya itu membebaskan kota Mekah gitu. Nah, di dalam di dalam kejadian tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebenarnya umat Islam waktu itu juga sudah mulai banyak, tapi tidak sebanyak penduduk di kota Mekah. Nah, kemudian Khalid bin Walid itu untuk membebaskan kota Mekah itu mempunyai strategi untuk mengepungnya. Nah, mengepungnya itu bagaimana caranya? Karena memang terbatas orangnya, yaitu mereka bukan berbondong-bondong ke belakang, tapi berbondong-bondongnya itu ke samping. Seakan-akan umat Islam itu datang banyak gitu, kelihatan banyak. Kemudian salah satu penduduk kota Mekah itu melihat, nah kemudian lapor kepada salah satu petinggi lah ya, siapa, Abu Sufyan kepada beliau, ke Abu Sufyan. Nah, kemudian penduduk kota Mekah itu langsung ketakutan, lari terbirit-birit gitulah ibaratnya gitu. Bahkan ada beberapa orang yang lari dari Mekah, ada beberapa juga yang langsung syahadat di depan Rasulullah SAW. Nah, dari dua kejadian ini dapat kita ambil pelajarannya. Sebenarnya banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Bulan Ramadan ini sebenarnya bulan ibaratnya kita menjadikan kita lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan itu dulu itu adalah sebagai bulan untuk berjihad, karena memang jihad di zaman sekarang itu berbeda ya, jihad dibandingkan zaman dulu. Maka kita berjihadnya itu dengan niat yang kita jalankan itu harus lurus. Karena apa? Karena dengan niat yang kita jalankan mudah-mudahan memudahkan kita untuk kita senantiasa menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah itu dengan baik, dengan mudah gitu. Karena dengan kemudahan itu insya Allah kita juga bisa mendapatkan predikat ketakwaan di akhir bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya ketakwaan dan keimanan yang akan membawa kita nanti di yaumul akhir nanti gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Ya, sedikit banget ya, nggak apa-apa. Itu sedikit materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melakukan kebaikan di bulan puasa kan pahalanya akan dilipat gandakan ya Ustadz ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita bersedekah dengan cara memberi makan kepada orang yang kelaparan saat berpuasa? Apakah pahala kita juga akan dilipat gandakan atau tidak? Ya, bagaimana pahalanya ketika memberikan makan ya? Ya. Nah,
Rasulullah di dalam riwayat juga menyebutkan itu ketika bulan Ramadan Rasulullah itu memperbanyak sedekah. Bahkan ketika Rasulullah itu berbuka dengan para sahabat, itu Rasulullah mendahulukan para sahabatnya untuk berbuka terlebih dahulu gitu. Walaupun memang di hadis itu menyebutkan untuk menyegerakan berbuka, tapi Rasulullah itu mendahulukan para sahabatnya untuk berbuka terlebih dahulu. Bahkan ada sebuah hadis ya, ketika seseorang itu memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya itu seperti orang yang berpuasa gitu. Jadi ketika orang itu memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa itu gitu. Nah, tadi ketika itu memberikan orang yang kelaparan, nah itu kan berarti puasa ya Mas ya, puasa juga ya. Nah itu pahalanya seperti mereka orang berpuasa juga, tentunya dilipat gandakan juga Mas gitu. Kalau kelaparannya jam 12 siang itu gimana? Nah kalau kelaparannya jam 12 siang bagaimana Mas? Nah itu sebenarnya apa ya Mas ya? Boleh Mas jawabannya kan? Searching ya. Nah kalau kelaparannya jam 12 siang Mas, nah itu kan memang ada sesuatu yang bukan menjadi kewajiban atau halangan orang-orang yang berpuasa. Salah satunya yaitu uzur. Nah uzur ketika orang itu berpuasa itu kayak mendapat kesusahan, nah itu boleh untuk tidak berpuasa. Nah apabila orang fakir itu tidak mempunyai makanan, mungkin udah nggak makan selama 3 hari, kemudian dia baru mendapatkan makan itu jam 12 siang hari ketiga, nah itu boleh untuk makan di waktu itu gitu Mas. Mungkin begitu Mas. Ya, assalamualaikum Bapak Ustadz Ilham yang terhormat. Jadi saya mau bertanya mengenai sedekah juga ya. Jadi misal saya kan kadang-kadang tiap minggu gitu suka cari-cari game-game baru. Nah, apabila kita sedekah ke game tersebut dengan cara top up, tapi developernya itu bertujuan buat game itu buat menjatuhkan game lain. Tapi jika kita tidak sedekah ke developer tersebut, nanti developer tersebut itu akan sengsara gitu. Apakah kita akan tetap dapat pahala 2 kali lipat ataukah tidak, seperti itu? Terima kasih. Kalau jawaban dari saya, sebenarnya zakat, sedekah itu terutama zakat ya. Zakat itu kan diberikan atau dibagikan itu kepada orang-orang khusus, ke beberapa golongan. Di Quran surat At-Taubah itu menjelaskan orang-orang siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Nah untuk sedekah itu juga sebenarnya bisa ke siapa saja, dengan dengan niat memberikan kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah ketika top up itu kan sebenarnya kan hukumnya itu orang yang diberikan itu bisa dibilang bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan bisnis kalau bisa dibilang gitu. Nah kalau top up itu sebenarnya bunyinya itu bukan sedekah, tapi ya walaupun niatnya sedekah ya, tapi itu lebih ke sebenarnya kayak jual beli gitulah, jual beli gitu ya, walaupun ada imbalan lain, walaupun diniatkan untuk sedekah dan lain sebagainya, itu nanti yang mengganjar itu Allah gitu. Nah kalau misalnya antar developer, nah itu
wallahu a'lam bishawab. Itu karena urusannya antar manusia gitu. Tapi urusan dengan Allah itu sesuai yang dijanjikan, walaupun tergantung niat yang dilakukan setiap manusia gitu. Terima kasih. Ustadz RT, izin bertanya, kalau ada kejadian mati suri itu apakah malaikatnya salahin input data? Sekian, terima kasih. Apakah malaikat? Nah, kemarin apa ya? Kebetulan waktu itu saya nonton YouTube, Mas. Sebenarnya itu ada jawabannya sih. Itu juga pernah dilakukan penelitian, Mas. Penelitian sebenarnya penelitiannya itu kepada orang-orang yang tidak percaya ke hari setelah kematian. Nah itu jadi dari orang Barat, saya lupa penelitiannya siapa yang meneliti, tapi itu sudah masyhur lah ceritanya bahwa orang-orang Barat, terutama profesor-profesor Barat itu yang tidak mempercayai hari akhir, itu pernah kepikiran untuk menanyai kepada orang-orang yang pernah mati suri itu. Nah, jawabannya itu ketika profesor tersebut mengumpulkan data dari 100 orang, 80%-nya itu menjawab jawaban yang sama, di mana ketika dia masuk rumah sakit kemudian kritis, koma, dinyatakan meninggal, itu orang-orang itu menjawab di mana setelah dia menghitam, pandangannya itu menghitam kabur, kemudian dia berjalan di lorong. Nah setelah berjalan di lorong itu kayak mendapatkan cahaya cerah gitu. Nah di dalam penelitian itu juga jawaban tersebut itu, atau orang-orang yang pernah mati suri itu juga dikatakan bertemu seseorang di sana. Nah bertemu seseorang di sana, seseorang itu mengatakan bahwa kayak menjelaskan gitulah, mengatakan kenapa kamu ada di sini gitu. Nah padahal katanya itu belum waktunya gitu. Jadi dia lantas kembali. Jadi jawaban-jawaban 80% itu, 80% orang-orang yang ditanyai itu sama semua gitu. Jadi ketika di sana itu ibaratnya kayak rohnya itu terbang. Nah kemudian kayak pembatasnya itu ada orang yang menanyakan bahwa itu belum waktunya. Jadi sebenarnya itu kejadian, penelitiannya juga udah lama sih gitu. Mungkin jawabannya dari penelitian itu sih Mas, karena memang itu belum waktunya, dan ada satu hal mungkin karena sakitnya atau karena apanya gitu. Nah itu karena memang belum waktunya, maka dihidupkan kembali dan kembali ke dunia gitu sih Mas. Mungkin itu. Terima kasih. Balik lagi ke sodako. Tadi kan salah satu golongan yang bisa menerima sodako kan anak yatim. Nah kebetulan nih temanku nih dia suka nonton VTuber, terus dia nyawer. Nah kebetulan VTubernya ini yatim. Itu apakah termasuk sodako juga apa bukan Ustaz? Ya sebenarnya kriterianya kan banyak ya. Salah satunya ke anak yatim. Ya ketika anak yatim itu membutuhkan, yaitu akan dihitung sebagai sodako gitu. Ya pokoknya semuanya itu tergantung niatnya masing-masing orang gitu lah Mas. Gitu. Walaupun diniati sodako, golongan yang menerima juga masuk dalam kriteria orang yang dapat diberi sodako, maka insya Allah akan dihitung sebagai pahala untuk bersodako. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belibet.
Oh iya, kesimpulan Mas. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khair Ustadz Ilham Pak RT. Syukron. Telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yang telah menjelaskan bahwa banyak sekali teladan-teladan dari yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dari kisah-kisah kisah Nabi dan para sahabat dulu pada saat bulan suci Ramadan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberikan insight ke kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ditutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai di sini. Hai bye. Santai. Kata-kata hari ini teh. Kata-kata hari ini teh. Ubur-ubur ikan lele. Luruskan niatmu ya, Le. Cukup.